Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rizarlah Hilary. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju, semakin berkembang dan semakin sukses. Amin. Nah, sahabat, di video kita kali ini konten segmennya yaitu tentang tanya jawab memulai bisnis UMKM. Di konten ini kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk membangun dan mengembangkan bisnis pembersih mesin. Nah, di konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM yang bertanya kepada kami selama ini mengenai bagaimana sih caranya membangun dan mengembangkan bisnis pembersih mesin. Jadi buat kalian yang penasaran dan kalian punya bisnis pembersih mesin, di sini akan kami jawab lengkap semua pertanyaan itu. Jadi kalian wajib nonton sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk video pembuka terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Rizarlah Hilary Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Kamera C, apa sih itu produk pembersih mesin? Jadi sahabat, produk pembersih mesin ini atau engine cleaner adalah cairan khusus yang diformulasikan untuk membersihkan kotoran, oli, dan kerak pada permukaan mesin kendaraan seperti mobil, motor, atau alat berat. Nah, pembersih mesin ini membantu mengangkat noda, membandel tanpa merusak komponen logam, karet, ataupun plastik, sehingga mesin kembali bersih, rapi, dan juga tampak seperti baru. Next pertanyaan, kamera C, apa sih memang keunggulan utama dari produk pembersih mesin ini? Jadi sahabat, keunggulan utama dari produk pembersih mesin itu adalah kemampuannya membersihkan noda, oli, lemak, dan kotoran membandel secara cepat tanpa merusak komponen mesin. Nah, produk ini membuat area mesin itu lebih bersih, mengurangi resiko karat, serta membantu performa mesin tetap optimal. Nah, selain itu juga, pembersih mesin ini berkualitas, tidak menyebabkan kerusakan pada kabel, karet, ataupun permukaan logam, dan seringkali ini dilengkapi dengan aroma segar untuk menghilangkan bau tidak sedap. Next pertanyaan, kamera C, apakah bisnis produk pembersih mesin ini merupakan peluang yang bagus untuk para pemula? Jawabannya adalah iya sahabat. Bisnis produk pembersih mesin ini sangat cocok nih untuk pemula karena permintaannya yang stabil dan juga luas, mulai dari bengkel motor, mobil, usaha cuci kendaraan, hingga industri kecil yang membutuhkan perawatan mesin. Nah, produk ini juga bisa diproduksi secara sederhana dari rumah dengan modal yang terjangkau, repeat order yang tinggi karena habis pakai, dan pemasaran mudah melalui marketplace maupun media sosial. Nah, dengan target pasar yang jelas dan kebutuhan rutin ini, maka bisnis pembersih ini berpotensi menghasilkan keuntungan stabil bahkan dari skala rumahan saja. Next pertanyaan, kamera C, apa saja sih memangnya contoh penggunaan produk pembersih mesin ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Jadi sahabat, produk pembersih mesin ini digunakan untuk membersihkan berbagai jenis mesin dari kotoran minyak, kerak, debu, dan sisa pelumas, baik nih untuk perawatan mesin motor dan mobil agar tetap bersih dan juga terawat. Lalu mesin genset rumahan atau industri agar performa optimal, mesin usaha nih seperti produksi makanan, mesin jahit, atau alat pertanian agar lebih awet, serta dipakai di bengkel kendaraan, usaha cuci motor dan juga mobil, hingga rental alat berat ataupun pertanian. Karena dengan penggunaan rutin, pembersih mesin ini dapat memperpanjang umur mesin, mencegah kerusakan dini, dan juga menjaga performa alat agar tetap maksimal. Next pertanyaan, kamera C, apakah bisnis produk pembersih mesin ini bisa dimulai dari rumah? Lalu siapa target pasarnya? Jadi sahabat, bisnis produk pembersih mesin ini sangat cocok ya dimulai dari rumah nih, karena proses produksinya relatif sederhana, bahan bakunya mudah didapatkan di pasaran, dan tidak membutuhkan tempat produksi besar, dapat diracik dan dikemas dalam botol praktis untuk dijual dalam skala kecil dengan target pasar yang sangat luas nih, seperti pemilik kendaraan pribadi, bengkel motor dan mobil, komunitas otomotif, pelaku usaha cuci steam,
pengusaha alat berat atau industri kecil, serta konsumen di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan juga Facebook Marketplace. Sehingga bisnis ini berpotensi mendapatkan repeat order secara rutin dan mudah berkembang melalui pemasaran online maupun offline. Next pertanyaan, kami Race, seperti apa sih bentuk dan kandungan utama dari produk pembersih mesin ini? Jadi sahabat, produk pembersih mesin ini umumnya itu berbentuk cairan kental, gel atau foam aktif yang mudah diaplikasikan untuk membersihkan kotoran membandel seperti oli, debu, kerak, dan juga minyak di area mesin tanpa merusak komponen logam, plastik, ataupun karet. Dengan kandungan utama itu berupa surfaktan aktif untuk mengangkat lemak, degreaser agent seperti alkali ringan ataupun solvent food grade yang efektif namun aman, lalu bahan anti karat untuk melindungi logam, aroma segar seperti lemon atau peppermint agar mesinnya tidak bau apek, serta tambahan silikon atau conditioner untuk hasil akhir yang mengkilap, sehingga produk ini aman digunakan secara rutin tanpa resiko kerusakan pada kendaraan maupun peralatan kalian. Next pertanyaan, kami Race, bagaimana sih cara membuat produk pembersih mesin ini secara sederhana dari rumah? Oke sahabat, kamu bisa membuat produk pembersih mesin sederhana di rumah nih dengan bahan-bahan yang mudah didapat seperti air bersih, sabun cuci piring konsentrat sebagai surfaktan, soda abu untuk membersihkan kerak minyak, sedikit alkohol 70% atau isopropil alkohol untuk membantu melarutkan lemak, minyak esensial seperti lemon atau peppermint untuk aroma segar, serta opsional baking soda untuk efek abrasif ringan dengan cara mencampurkan semua bahan secara merata ke dalam ember bersih, lalu diaduk hingga larut sempurna, lalu mengemasnya dalam botol spray misalnya ukuran 500 ml atau 1 liter, sambil tetap memperhatikan keamanan produksi seperti memakai sarung tangan dan juga mencantumkan label produk yang jelas, sehingga kamu bisa memulai produksi pembersih mesin dari rumah dengan cara yang praktis dan modal yang kecil. Next pertanyaan, kami Race, apa saja sih jenis produk pembersih mesin yang ada? Oke sahabat, produk pembersih mesin ini tersedia dalam berbagai jenis ya, sesuai fungsi dan juga kebutuhan pengguna nih. Seperti cairan degreaser untuk membersihkan oli dan lemak membandel dengan kuas atau spray. Lalu foam cleaner ini berbusa tebal yang mudah menempel tanpa perlu disikat keras. Lalu ada gel pembersih mesin kental untuk noda berat. Lalu pembersih mesin ramah lingkungan berbahan biodegradable tanpa bahan kimia keras, serta pembersih mesin serbaguna atau all purpose cleaner yang cocok untuk mesin motor, mobil, hingga peralatan bengkel, sehingga produk ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga, bengkel, ataupun usaha cuci kendaraan ya sahabat. Next pertanyaan, kami Race, apa sih langkah awal di dalam memulai bisnis produk pembersih mesin ini? Lalu berapa modal yang dibutuhkan dan peralatan apa saja sih yang diperlukannya? Jadi sahabat, langkah awal memulai bisnis produk pembersih mesin ini cukup sederhana ya. Dimulai nih dari riset kebutuhan pasar di sekitar seperti bengkel, motor, usaha cuci mobil, atau pengusaha kuliner yang sering membersihkan peralatan mesinnya. Nah, lalu dilanjutkan dengan uji coba formula sederhana menggunakan bahan seperti degreaser, surfaktan, dan juga pembersih ringan dengan modal awal sekitar 500 hingga 2 juta rupiah untuk membeli bahan baku, botol kemasan, label sederhana, serta peralatan produksi ringan seperti ember atau baskom mencampur, lalu sendok takar, gelas ukur, corong, botol HDP atau PET ukuran 500 atau 1 liter, stiker label atau printer kecilnya, serta perlengkapan keamanan seperti sarung tangan dan juga masker, sehingga kamu bisa memulai produksi dari rumah dan menjual produk secara online maupun ke komunitas bengkel, motoris, atau pelaku usaha otomotif ya sahabat. Next pertanyaan, kami Race, bagaimana sih cara menentukan formula produk pembersih mesin yang tepat dan apa yang perlu diperhatikan di dalam proses produksinya? Jadi sahabat, untuk menentukan formula produk pembersih mesin yang tepat nih, fokuslah pada kombinasi bahan aktif yang efektif ya untuk menghilangkan oli, grease, ataupun kotoran membandel tanpa merusak permukaan mesin seperti degreaser, contohnya ini sodium metasilikat. Lalu ada surfaktan non-ionik untuk mengangkat kotoran, pelarut ringan nih seperti isopropil alkohol, serta tambahan aroma segar dengan perhatian khusus nih saat produksi pada takaran bahan aktif agar tidak merusak komponen seperti karet ataupun plastik. Lalu penggunaan air bersih dan juga alat higienis untuk menjaga stabilitas produk. Uji coba nih pada berbagai jenis mesin agar aman dan juga efektif. Selalu menggunakan sarung tangan ya dan masker saat mencampur bahan kimia, serta memastikan hasil air itu tercampur rata tanpa endapan sehingga produknya efektif membersihkan dan tetap aman bagi berbagai jenis mesin. Next pertanyaan, kami Race, apa sih yang perlu diperhatikan dalam produksi, pengujian, dan juga pengemasan produk pembersih mesin ini? Jadi sahabat, di dalam produksi produk pembersih mesin ini pastikan
pastikan ya area produksi itu bersih. Gunakan bahan berkualitas seperti degreaser dan surfaktan yang aman dan juga untuk logam. Lalu ikuti takaran yang tepat agar produknya efektif membersihkan tanpa merusak mesin, serta nih selalu gunakan sarung tangan dan pelindung diri saat mencampur bahan kimia. Kemudian lakukan pengujian dengan uji coba pada berbagai jenis mesin seperti motor, peralatan bengkel, ataupun mesin dapur untuk memastikan produknya itu mampu mengangkat minyak, debu, dan kerak tanpa menyebabkan korosi ataupun kerusakan komponen. Dan di dalam pengemasan, gunakan botol HDP atau PET yang kuat dan juga tahan bahan kimia ya. Pilih tutup yang rapat seperti spray trigger atau flip top, serta buat label informatif yang mencantumkan nama produk, manfaat, cara pakai, peringatan keamanan, dan juga tanggal produksinya. Nah, dengan kemasan yang tahan guncangan, tidak mudah bocor, dan tampak profesional agar meningkatkan kepercayaan konsumen kalian. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih strategi pemasaran efektif? Bagaimana cara membangun brand dan hal apa yang perlu dipertimbangkan di dalam menentukan harga jual produk pembersih mesin ini? Jadi sahabat, strategi pemasaran produk pembersih mesin ini bisa dimulai ya dari menjual ke bengkel, usaha cuci kendaraan, dan UMKM. Lalu kalian aktif promosi lewat media sosial dengan video before dan afternya. Jual juga nih di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, serta buka peluang reseller agar produknya cepat dikenal. Bangun brand dengan simpel, misalnya seperti mesin bersih pro, lalu logo bersih dan warna tegas agar terlihat profesional, dan juga tentukan harga jual dengan menghitung semua biaya produksi. Tambah keuntungan sekitar 40-60%, lalu sediakan kemasan kecil untuk rumahan dan juga literan untuk bengkel, sehingga produk yang mudah dipasarkan, terlihat premium, dan juga tetap terjangkau. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana sih cara memilih platform yang tepat untuk jualan online, serta strategi apa agar produk pembersih mesin ini dikenal luas dan dipercaya oleh konsumen? Jadi sahabat, untuk pemula ya, gunakan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, atau Lazada karena gratis nih dan mudah digunakan tentunya. Lalu ditambah juga promosi lewat WhatsApp, Facebook, dan juga Instagram untuk jangkauan lokal. Lalu setelah stabil, bisa lanjut nih ke TikTok untuk video edukasi, dan agar produk cepat dikenal, gunakan video before after, testimoni pelanggan, konten edukasi, kemasan menarik dengan label jelas, serta promo banding, diskon awal, dan juga sistem reseller agar produk pembersih mesinnya cepat laku dan dipercaya di pasar. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana sih cara mendapatkan pelanggan tetap, menjalin kerjasama dengan reseller, dan menangani keluhan pelanggan di dalam bisnis pembersih mesin ini? Jadi sahabat, cara mendapatkan pelanggan tetap adalah dengan menjaga kualitas produk pembersih mesin tetap efektif ya, memberikan layanan ramah dan cepat, menawarkan diskon atau paket refill untuk repeat order, serta aktif komunikasi lewat WhatsApp dan media sosial. Lalu untuk reseller, sediakan harga khusus dengan minimal order ringan, berikan materi promosi dan bonus penjualan. Sedangkan nih untuk keluhan pelanggan, tanggapi dengan cepat, tawarkan solusi seperti penggantian ataupun bonus kecil, dan juga gunakan masukan pelanggan nih untuk terus meningkatkan kualitas produk dan juga pelayanan kalian ya. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih pentingnya kemasan yang baik, bahan kemasan yang disarankan, dan informasi yang harus ada nih pada label produk pembersih mesin ini? Jadi sahabat, kemasan yang baik ini membuat produk pembersih mesin terlihat profesional, menarik perhatian konsumen, serta meningkatkan kepercayaan pembeli, sekaligus melindungi produk itu dari kebocoran dan menjaga kualitas selama penyimpanan maupun pengiriman. Nah, dengan bahan kemasan yang disarankan nih seperti botol plastik HDPE atau jadigen kuat, lalu tutup flip top, ulir anti bocor atau trigger spray, serta label lengkap berisi nama produk, manfaat, komposisi, cara pakai, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, nama brand, nomor izin edar PKRT-nya, dan juga peringatan keamanan, sehingga produk kalian itu lebih dipercaya dan mudah diterima pasar baik online ataupun offline. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana sih cara menentukan ukuran kemasan, tips hemat di dalam pengemasan, dan cara menghindari kemasan bocor di dalam bisnis pembersih mesin ini? Jadi sahabat, cara menentukan ukuran kemasan pembersih mesin ini adalah menyesuaikan kebutuhan pasar ya, seperti 250-500 ml untuk rumahan, 1 liter untuk bengkel kecil, 5-20 liter untuk bengkel besar ataupun industri. Nah, dengan tips hemat pengemasan menggunakan botol standar HDP atau PET, membeli grosir, mencetak label stiker sendiri, serta menggunakan botol polos yang dilabeli agar rapi tanpa biaya mahal. Lalu nih, untuk mencegah kebocoran, pilih botol itu kuat yang tahan kimia, tutup rapat dengan seal, sisakan
ruang kosong dalam botol dan lakukan uji coba guncangan agar produknya lebih profesional, tahan lama, dan juga minim komplain ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana sih strategi pemasaran yang efektif untuk memulai dan mengembangkan bisnis pembersih mesin ini? Apa saja tipsnya? Oke sahabat, strategi pemasaran produk pembersih mesin ini bisa dimulai ya dari lingkungan terdekat terlebih dahulu nih, seperti bengkel, tukang servis, dan komunitas otomotif. Lalu tawarkan sebagai solusi praktis membersihkan kerak oli dan juga kotoran mesin. Manfaatkan WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Marketplace untuk memperluas pasar kalian. Buat video edukasi sederhana, gunakan testimoni nyata, sediakan paket hemat dan juga sistem reseller, aktif di komunitas otomotif, serta pastikan nih kemasannya rapih dan profesional agar produknya cepat dikenal, dipercaya, dan laris dari rumah tangga hingga bengkel. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih yang perlu diketahui tentang legalitas untuk memulai usaha pembersih mesin ini? Jadi sahabat, legalitas ini penting ya untuk memastikan bahwa usaha itu berjalan dengan sah dan juga dipercaya oleh konsumen. Nah, yang dibutuhkan ini adalah izin edar PKRT, yaitu produk kesehatan rumah tangga dari Kementerian Kesehatan, dan label kemasan sesuai dengan regulasi. Jadi sahabat, PKRT ini mencakup produk seperti sabun dan pembersih dan harus didaftarkan dengan menyertakan uji lab, formulasi, label, serta data usaha. Nah, proses PKRT ini biasanya itu makan waktu sekitar 14 hari kerja dan bisa dilakukan meski produksinya masih skala rumahan asalkan memenuhi standar keamanan. Nah, biaya legalitas ini bervariasi ya, berkisar antara 2 sampai 10 juta nih, tergantung skala usahanya dan juga pendampingannya. Tanpa legalitas, produk itu bisa ditarik dari peredaran, terkena sanksi, dan sulit berkembang secara profesional. Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih penting membuat branding dan merek sendiri di dalam bisnis pembersih mesin ini? Jadi sahabat, membuat branding dan merek sendiri ini sangat penting ya, karena membedakan produk Anda dari pesaing, membangun kepercayaan konsumen, dan juga menciptakan identitas yang mudah diingat. Nah, dengan merek yang kuat, produk Anda ini tidak hanya dilihat sebagai pembersih biasa, tetapi sebagai solusi yang punya nilai, cerita, dan juga kualitas. Nah, branding yang konsisten, mulai dari logonya, warna, kemasan, hingga gaya komunikasi, ini membantu menciptakan kesan profesional, meningkatkan daya tarik visual, serta memudahkan promosi di berbagai platform. Merek yang kuat juga itu membuka peluang kerjasama, repeat order, dan juga ekspansi bisnis dalam jangka panjang. Selain itu sahabat, merek ini merupakan syarat untuk memperoleh izin edar PKRT, maka UMKM ini perlu memiliki sertifikat merek hakinya atau bukti pendaftarannya jika memang sertifikat hakinya belum terbit ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih desain kemasan ini penting di dalam bisnis pembersih mesin dan apa saja jenisnya? Jadi sahabat, desain kemasan ini sangat penting ya di dalam bisnis pembersih mesin karena membantu membangun citra profesional, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan memudahkan pemasaran offline maupun online. Nah, dengan pilihan umum seperti botol spray 250-500 ml untuk rumahan, botol flip top atau nozzle untuk ukuran takaran presisi, jerigen 1-5 liter untuk bengkel atau usaha cuci kendaraan, serta pouch refill untuk pelanggan loyal, sehingga produknya itu tampil lebih premium, informatif, dan juga dipercaya pasar. Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih produk pembersih mesin ini penting dan apa saja contoh merek yang tersedia di pasaran? Jadi sahabat, produk pembersih mesin ini penting ya karena membantu menjaga performa mesin tetap optimal dengan membersihkan oli, kerak, dan juga kotoran pada mesin kendaraan, alat berat, ataupun mesin produksi, sehingga usia mesin ini lebih panjang dan performanya tetap prima. Nah, dengan contoh merek populer ini ya seperti STP, Preston, Meguiar, Kit, dan juga Word yang banyak dicari oleh pengguna rumahan, bengkel, hingga industri karena fungsinya yang praktis dan juga ekonomis. Nah sahabat, berikut adalah produk pembersih mesin yang sudah terdaftar haki merek dan juga PKRT Kemenkes izin edar ya. Nah ini produknya teman-teman, namanya EcoPower, sudah terdaftar hakinya dan juga sudah terdaftar izin edar PKRT-nya. Jadi ini sudah sah dijual secara online ataupun offline di seluruh Indonesia dan berlaku 5 tahun untuk izin edar ini sahabat. Jadi semuanya itu bisa dicek secara online ya sahabat, baik haki merek ataupun izin edar PKRT. Lalu ada lagi nih sahabat contohnya, yaitu Glotus pembersih kerak dan mesin. Ini juga sudah terdaftar haki dan juga sudah terdaftar izin edar PKRT Kemenkes sahabat. Ingat sahabat, investasi legalitas adalah kesuksesan masa depan. Jadi ini untuk haki juga itu kan berlaku 10 tahun, daftar 1 kali. Lalu untuk PKRT ini berlaku 5 tahun, daftarnya 1 kali saja sahabat. Dan ini bisa kalian gunakan sebagai alat branding kalian baik di sosial media, marketplace, ataupun secara offline. Jadi kalian tunjukkan bahwa kita sudah memiliki sertifikat izin edar PKRT yang artinya kita
sah dilindungi oleh negara untuk menjual produk ini. Lalu ada lagi contoh ketiga sahabat, ini Adiklo Detail dan Lukisan. Nah ini juga sudah terdaftar ya sahabat di Hakinya dan juga sudah muncul di PKRT Kemenkesnya. Jadi di sini produk-produknya sudah sah dijual secara online dan offline seluruh Indonesia. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih memangnya jenis produk yang wajib PKRT yang harus memiliki legalitas sebelum dipasarkan? Jadi sahabat, produk PKRT adalah produk perbekalan kesehatan rumah tangga. Ini wajib memiliki legalitas agar aman, sah, dan legal saat dipasarkan. Nah, legalitas ini diperlukan untuk menjamin keamanan konsumen dan juga kelancaran saat distribusi produk di pasar. Nah, sahabat, ini berikut adalah kategori produk dengan wajib izin edar PKRT ya. Pertama, kategori tisu dan kapas. Lalu ada kategori sabun cuci, kategori pembersih, kategori perawatan bayi dan ibu, kategori antiseptik desinfektan, dan juga kategori pewangi. Nah, masing-masing kategori ini memiliki beberapa produk. Contohnya nih, untuk kategori tisu dan kapas, contoh produknya ada tisu basah, cotton bud, tisu dan kapas lainnya, tisu wajah, tisu toilet, dan juga kertas wajah. Lalu untuk kategori sabun cuci, produknya ada deterjen bubuk, deterjen cair, enzim mencuci, sabun cuci batang, sabun cuci krim, sabun cuci piring, pelicin kain, pemutih kain, dan juga pewangi kain. Lalu untuk kategori pembersih, contoh produknya pembersih peralatan dapur, pembersih kaca, mebel, karpet, pembersih motor, pembersih mobil, pembersih kayu, pembersih logam, pembersih air, pembersih lantai, kloset, penghilang noda, multiguna, sabun cuci tangan termasuk pembersih mesin. Lalu untuk kategori perawatan bayi dan ibu, contoh produknya ada popok bayi, botol susu, dot bayi, wadah penyimpanan ASI, penyerap ASI sekali pakai, dan produk perawatan lainnya. Lalu untuk antiseptik dan desinfektan, contoh produknya antiseptik, desinfektan, hand sanitizer, obat nyamuk, antiseptik luka, antiseptik lainnya. Untuk kategori pewangi, contoh produknya ada pewangi ruangan, pewangi mobil, kapur barus, penyerap air dan bau, pewangi lemari, pewangi telepon, dan juga pewangi lainnya ya sahabat. Kamera C, apa saja sih syarat agar dapat sertifikat izin edar PKRT ini? Jadi sahabat, untuk memperoleh izin edar PKRT nih, maka UMKM itu perlu memiliki akun OSS badan usaha ya. Boleh itu PT, CV, ataupun PT perorangan, karena nanti pendaftaran akun Regalkes ini melalui PB-UMKU di sistem OSS-nya. Lalu siapkan juga desain kemasan produk, sertifikat paten merek haki atau bukti pendaftarannya, lalu stempel nama perusahaan, mengisi formulir spesifikasi produk, menyediakan hasil uji lab. Nah, di sini pengujian juga dapat kalian lakukan di laboratorium kesehatan setempat di daerah kalian ya. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih syarat dokumen untuk pengajuan PKRT ini? Kalau saya masih produk yang rumahan, apakah bisa PKRT juga? Jadi jawabannya bisa sahabat, karena memang PKRT ini untuk UMKM skala rumahan dan produk yang masih kecil. Yang terpenting nih, syarat dokumennya terpenuhi agar prosesnya berjalan lancar sampai dengan PKRT-nya terbit. Nah sahabat, persyaratan izin edar PKRT ini dibagi menjadi dua ya. Ada persyaratan administrasi dan juga teknis yang dilampirkan dalam beberapa persyaratan sebagai berikut. Pertama, ada data administrasi, lalu ada formulir AA, itu berisi formula dan prosedur pembuatan. Yang ketiga, formulir BB, ini berisi spesifikasi bahan baku dan juga wadah. Yang keempat, formulir CC, ini berisi spesifikasi dan juga stabilitas produk jadi. Yang kelima, formulir DD, yaitu kegunaan dan juga contoh. Dan yang terakhir adalah persyaratan khusus. Next pertanyaan, Kamera C, ada nggak nih contoh sertifikat PKRT? Oke sahabat, ada jawabannya ya. Berikut nih gambaran contoh penjelasan sertifikat PKRT ya. Bisa kalian lihat di layar ya. Di sini nomor PB-UMKU-nya ada, lalu ada Kemenkes RI PKD, yaitu adalah nomor PKRT kalian dalam negeri. Nah, di sini ada nama dagang mereknya, kategori produk, subkategori, jenis produknya, bentuk sediaan dan juga warna, kemasannya, nama produsennya, dan juga PT kalian, serta ada jangka waktu masa berlakunya dari sertifikat PKRT kalian. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana nih jika produk PKRT ini memiliki beberapa kemasan? Jadi jawabannya adalah daftarkan saja semua jenis kemasan dan neto ya dengan maksimal per kemasan 3 ya. Karena nanti ini akan muncul di lampiran sertifikat PKRT dan berlaku 5 tahun sahabat. Di sini kemasan ada pouch, botol, jerigen, dan juga drum. Nah masing-masing ini pot misalnya ada 3 jenis ukuran, botol ada 3 neto, jerigen 3, drum 3. Nah ini semua nanti akan tercantum di dalam lampiran sertifikat izin edar PKRT kalian. Next pertanyaan, Kamera C, apakah ada survei atau kunjungan dalam proses PKRT ini? Lalu bagaimana nih jika sertifikat merek haki kami belum terbit? Oke sahabat, jawabannya tidak ada survei atau kunjungan offline ya. Karena saat ini semua sistem pengajuan itu PB-UMKU, dalam hal ini PKRT, dilakukan melalui OSS dengan menginput dan mengupload semua berkas yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat izin edar PKRT ini. Nah, jika sertifikat merek haki kalian belum terbit, nggak masalah ya. Yang penting itu ada bukti pendaftaran hakinya, lalu melampirkan surat bersedia melepas merek yang ditandatangani di atas materai dan juga
juga stempel badan usaha kalian. Next pertanyaan, kami Race, apakah PKRT ini bisa dicek secara online? Dan seperti apa sih hasil cek online PKRT? Jawabannya bisa sahabat ya, tadi sudah kita tunjukkan. Jadi jika nanti sudah terbit sertifikat izin edar PKRT kalian, maka nomor izin edar itu dapat dicek secara online di link berikut ya, https://infoalkes.kemkes.go.id. nanti kalian coba aja sendiri. Nah nanti kalian itu bisa pilih mau cek by nama kah, nama produk, nama PT-nya atau apa, silahkan kalian pilih saja lalu disesuaikan, lalu klik cari, maka nanti itu akan muncul nomor sertifikat PKRT-nya dan juga nama produknya, bisa kalian cek di situ sahabat. Next pertanyaan, kami Race, ada nggak nih contoh untuk penerapan nomor izin PKRT ini? Oke sahabat, ada jawabannya, kalian bisa cek di layar ya. Jadi di sini adalah contoh penerapannya, nanti kalian bisa contek aja untuk perusahaan-perusahaan besar atau brand besar. Nah kalian lihat aja di kemasannya. Di sini nanti akan wajib ada nama brand mereknya, keterangan umum cara penggunaan, peringatan, kandungan bahan aktifnya, barcode produknya, lokasi pelabelan izin edar PKRT-nya, penjelasan lokasi produk, dan juga brand name produknya. Nanti kalian sesuaikan saja untuk produk kalian ya. Next pertanyaan, kami Race, mengapa sih penting mengurus legalitas usaha melalui sistem resmi seperti OSS, AHU, atau komunitas ini? Jadi sahabat, mengurus legalitas usaha ini bukan sekadar formalitas ya, tapi ini adalah langkah penting agar produkmu itu sah, legal secara hukum, dan diakui pasar, serta terlindungi oleh negara. Karena nanti dengan membayar PNBP, maka usahamu itu tercatat resmi dan lebih dipercaya oleh konsumen maupun mitra bisnis. Nah, perlu kalian ingat juga nih ya, legalitas seperti HAKI itu berlaku 10 tahun, izin edar PKRT itu berlaku 5 tahun. Jadi, pastikan selalu diperbaharui agar bisnisnya tetap aman, profesional, dan juga bisa tumbuh berkelanjutan. Nah sahabat, dengan memiliki legalitas lengkap mulai dari PT perorangan, merek daftar HAKI, hingga izin edar PKRT, maka produkmu itu akan jauh lebih mudah diterima secara eksklusif, baik di marketplace besar ya, seperti Shopee Mall, Lazada Mall, atau TikTok Shop, karena hanya brand resmi lah dengan izin edar yang diakui sebagai seller official. Hasilnya, bisnismu itu tidak hanya lebih dipercaya, tetapi juga berpeluang lebih besar lagi dalam mendapatkan banyak pelanggan, lalu peningkatan omset yang signifikan, serta brand yang makin kuat dan juga dikenal luas. Kalian mau kan? Sahabat, mulailah dari rangka kecil namun konsisten. Produksi 5-10 liter produk pembersih mesin buatan sendiri di rumah. Gunakan bahan-bahan sederhana namun efektif seperti air bersih, sedikit degreaser konsentrat, sabun cair cuci piring untuk mengangkat minyak ringan, serta tambahan baking soda atau soda abu untuk membantu menghilangkan kerak membandel, dan essential oil lemon atau peppermint untuk memberikan aroma segar. Kemas produknya dalam botol spray ukuran 250 ml atau 500 ml. Bisa menggunakan botol baru atau botol bekas yang sudah bersih dan layak pakai uang. Buat label sederhana namun informatif yang mencantumkan nama produk, manfaat utama, cara pakai, dan peringatan kemasan. Pilihlah nama brand yang unik dan mudah diingat ya, seperti Clean Engine atau Nekapolis, agar produknya itu tampil profesional dan juga mudah dikenali. Mulailah menjual ke lingkungan sekitar seperti tetangga, mekanik bengkel, komunitas otomotif, hingga pengusaha rental kendaraan ataupun peralatan industri ringan. Nah dengan cara ini, kamu bisa mulai mengumpulkan testimoni positif, membangun kepercayaan pelanggan, dan juga memperluas jangkauan pasar secara bertahap. Usaha produk pembersih mesin bisa dimulai dari rumah, dari botol-botol kecil, tapi jangan biarkan mimpimu ikut kecil. Orang tidak hanya menilai seberapa bersih mesin setelah dibersihkan atau seberapa cepat minyak dan kerak hilang, tetapi juga dari seberapa serius dan profesional brand yang kamu bangun. Legalitas memang tidak terlihat merepotkan di awal-awal, seperti membersihkan mesin sebelum dipakai agar performanya maksimal, tapi justru itulah fondasi yang membuat usahamu kuat dan dipercaya. Jika kamu ingin produkmu masuk ke bengkel-bengkel resmi, dipercaya pengusaha rental, kontraktor, atau komunitas otomotif, maka legalitas seperti NIB dan izin edar PKRT ini dan label produk yang lengkap itu bukan cuma formalitas, tapi itu tiket untuk berkembang lebih besar lagi. Produk tanpa legalitas itu seperti mesin kotor, tetap ada, tapi tidak pernah mendapatkan kepercayaan penuh. Ketika kamu berani melangkah legal, berarti kamu siap membawa produkmu lebih jauh, membuka peluang pasar yang lebih luas, dan membangun bisnis yang benar-benar berkelas. Kamu bukan cuma pembuat pembersih mesin, kamu bagian dari gaya hidup perawatan mesin yang bersih, awet, dan juga profesional. Setiap botol yang kamu produksi membantu orang menjaga performa mesin tetap optimal, bebas kerak, oli bekas, dan kotoran membandel, sehingga mesin lebih awet dan juga berfungsi maksimal. Kalau produkmu bisa membuat mesin motor, mobil, atau alat berat tetap bersih dan terawat, legalitas itu adalah kunci untuk membawa brandmu naik kelas. Bayangkan, suatu hari produkmu hadir di rak toko otomotif, dipercaya oleh bengkel, kontraktor, hingga komunitas pecinta otomotif. Kenapa tidak?
Tapi ingat, jualan tanpa legalitas seperti membersihkan mesin luar saja, tapi membiarkan kerusakan di dalamnya. Dengan legalitas seperti NIB dan izin edar PKRT, produkmu itu bukan cuma laku, tapi dipercaya bisa masuk ke pasar modern, proyek perusahaan, hingga peluang ekspor. Legalitas adalah tiket menuju usaha yang legal, profesional, dan berkembang dalam jangka panjang. Karena bisnis yang dibangun dengan benar lebih mudah diakui, lebih tahan lama, dan lebih awet. Sahabat, jangan pernah merasa sendiri dalam perjalanan bangun bisnis pembersih mesin ini. Setiap formula yang kamu racik, setiap botol yang kamu isi dengan tangan sendiri, dan setiap pelanggan yang puas karena mesinnya kembali bersih dan terawat, semua itu adalah bagian dari perjuangan orang yang layak kamu banggakan. Bisnis kecilmu bukan sekedar jualan pembersih mesin, tetapi tentang membangun kepercayaan dari bengkel ke bengkel, dari pengendara ke pengendara, dari pelaku usaha ke pelaku usaha. Keuntunganmu bukan hanya dari omset yang terus meningkat, tetapi juga dari kepercayaan pelanggan, testimoni positif, dan peluang menembus pasar yang lebih luas. Produk sederhana yang kamu mulai dari rumah bisa berkembang menjadi brand lokal yang dikenal karena kualitas, keamanan, dan juga manfaatnya. Teruslah konsisten, karena setiap botol yang kamu produksi dengan ketulusan adalah fondasi untuk bisnis yang lebih kokoh, lebih besar, dan lebih dipercaya di masa depan. Oke sahabat, masih bingung nih soal urus legalitas pembersih mesin serta izin edar PKRT-nya? Atau kalian ragu bagaimana cara urusnya agar usahanya aman, sah, tenang, legal, serta berkembang dengan sukses? Tenang aja ya, kalian bisa tanya bebas di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga bisa ya sahabat, gratis. Kami akan membantu pengurusan PKRT-nya tanpa ribet, pasti terbit step by step menyesuaikan kondisi kalian ya. Silahkan ya, langsung hubungi admin kami via WhatsApp, nomornya ada di layar. Atau kalian juga bisa cek di link deskripsi video kami ya sahabat. Jangan ragu, jangan malu, kami siap bantu. Kami dari RAC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada promo PKRT tahun 2025, di mana all-in terima beres tanpa ribet pasti terbit dari 7.500.000 menjadi hanya 4 juta saja. Dan itu pun sudah termasuk biaya PNBP negara 2 juta sahabat, di mana standar layanan kami adalah full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam, aman dan resmi sahabat. Kami juga sudah bersertifikat BNSP, BPJPH, dan juga Kemenkop. Nah, di sini paket ini akan mendapatkan free uji lab, free desain label kemasan, akun pendaftaran PKFT, pendampingan, konsultasi, pengurusan pembayaran PNBP-nya, pemantauan, hingga sertifikat izin edar PKRT kalian terbit ya sahabat. Promo itu terbatas. Silakan jika ada yang ditanyakan untuk konsultasinya gratis, silakan hubungi kami via WhatsApp, nomornya ada di layar ya sahabat. Ingat sahabat, legalitas usaha lengkap itu adalah investasi masa depan kesuksesan usaha kalian. Selain itu kami juga menyediakan berbagai macam layanannya yang bisa kalian kepoin di deskripsi video sahabat ya. Nah seperti ada NPWP, NIB, PIRT, paten merek haki, PT perorangan, company profile, barcode GS1, barcode Indonesia, sertifikat PKRT, dan lainnya sahabat. Nah sahabat, silakan kalian manfaatkan, silakan kalian kepoin aja, ada di deskripsi video untuk linknya sahabat. Nah sahabat, terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Sekian saja video yang dapat kami sampaikan. Semoga video kali ini memberikan ilmu, wawasan, dan manfaat untuk kalian lebih maju lagi dalam bisnis pembersih mesin ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila itu walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Bye bye.